Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadrul Studio. Pada kesempatan ini saya akan sharing atau berbagi yaitu tentang cara budidaya kerang mutiara air laut. Perlu diketahui, kerang merupakan binatang laut yang menakjubkan karena dari dalam tubuhnya menghasilkan butiran mutiara yang bernilai jual. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari cara budidaya kerang mutiara laut, silahkan simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang akan saya bagikan pada video selanjutnya. Kerang mutiara sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu kerang mutiara air tawar dan air laut. Namun untuk harganya lebih mahal, yaitu yang kerang mutiara laut. Mengapa? Karena mutiara laut memiliki kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan mutiara air tawar. Bahkan penggemarnya pun sangat banyak, baik dari warga lokal maupun mancanegara. Di Indonesia, di negeri kita, daerah yang dikenal sebagai penghasil mutiara air laut yaitu berada di Lombok. Banyak pembudidaya mutiara laut sukses di sana, dan jika teman-teman tertarik untuk menekuni bisnis ini, silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini ya. Yaitu cara budidaya kerang mutiara laut. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu pilihlah indukan yang berkualitas, baik itu yang berasal dari alam maupun yang berasal dari pembenihan. Tentunya harus memilih indukan yang berkualitas ya, ini tentunya wajib dimiliki. Kemudian indukan yang diambil dari alam biasanya akan melakukan proses aklimatisasi. Proses ini disebut pula dengan proses adaptasi. Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat habitat asli kerang mutiara adalah di laut yang lebih dalam, maka penyesuaian pun harus dilakukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu proses penanaman indukan kerang. Biasanya spesies indukan kerang berasal dari dua kerang yang berbeda. Contohnya adalah kerang Picto America dan kerang papan putih, atau bisa juga kerang Mississippi dan kerang Papua. Kemudian langkah yang ketiga, proses reproduksi kerang mutiara. Saat proses reproduksi berlangsung, kerang-kerang tersebut akan mengeluarkan lendir. Nah, bayi-bayi kerang akan lahir di hatchery atau tempat penetasan. Sama halnya dengan cara budidaya kepiting kelapa. Selanjutnya, kerang tersebut dapat Anda kembangbiakan pada tangki peternakan mutiara. Setelah bayi-bayi tersebut berusia 60 hari, Anda bisa mulai membudidayakannya di perairan asin. Kemudian langkah yang keempat yaitu proses operasi penambahan nukleus. Saat kerang telah mencapai usia 3 tahunan berada di air laut, maka kerang-kerang tersebut sudah siap untuk dioperasi. Namun sebelum melakukan proses penanaman nukleus, kerang-kerang tersebut harus melewati proses seleksi. Yang akan digunakan hanyalah kerang-kerang yang memiliki kualitas unggulan. Kerang tersebutlah yang akan ditanam biji nukleus saat cangkang kerangnya terbuka. Kemudian langkah yang kelima yaitu proses penyayatan. Tahap selanjutnya dalam cara budidaya kerang mutiara laut ini adalah tahap penyayatan. Sayatan tersebut dibuat pada tubuh kerang mutiara. Selanjutnya, nukleus dan potongan kecil mantel haruslah dikorbankan untuk melanjutkan penanaman nukleus. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk merangsang produksi nektar yang akan merangsang produksi nektar. Yang keenam,
Langkah yang keenam yaitu proses penyesuaian pada habitatnya. Kerang yang sudah ditanami nukleus tersebut dikembalikan ke habitat semula, yaitu di air laut. Pada proses ini, kerang-kerang tersebut akan dirangkai pada kerangka yang sudah disiapkan sebelumnya. Biarkan terapung, namun tetap ikat menggunakan karet apung. Kemudian langkah yang 7, proses pembentukan mutiara. Sesaat setelah dilepaskan pada kerangka air laut, kerangka mutiara akan membentuk lapisan mutiara dengan sendirinya. Yang perlu dipantau selama proses ini adalah suhu air serta faktor lingkungan lainnya. Kerangka ini tentu berbeda dengan keranda apung pada cara budidaya kepiting bakau ditambak. Yang ke-8 atau langkah yang ke-8 yaitu pembentukan konchiolin. Lepas itu, lapisan berpori yang terdapat pada kerang akan menghasilkan konchiolin pada area sekitar nukleus dan nitre. Inilah nantinya yang akan menghasilkan mutiara di dalam kerang. Kemudian langkah yang 9 itu memanen mutiara. Kapan waktu terbaik untuk memanen mutiara? Tentu setelah lapisan mutiara terbentuk dengan sempurna dan ukurannya sesuai dengan keinginan Anda. Semakin besar dan berkualitas, harganya pun akan semakin mahal. Mutiara yang dihasilkan pada musim dingin akan nampak lebih bagus dan berkilau jika dibandingkan saat musim panas. Kemudian langkah yang 10, proses pengambilan. Cara pengambilan mutiara dari tubuh kerang adalah dengan cara memotong daging kerang tersebut. Proses ini haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga kerang tidak sampai mati. Sangat penting untuk menjaga kerang tetap hidup karena mereka masih bisa menghasilkan mutiara-mutiara berkualitas. Sama halnya dengan cara merawat bunga aglonema. Langkah yang 11 yaitu proses penjualan dan pemasaran. Langkah yang ditunggu-tunggu dalam budidaya kerang mutiara laut adalah proses penjualan. Jika mutiara yang diproduksi jumlahnya banyak, maka biasanya akan dilakukan lelang. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali peminat dari mutiara air laut ini. Bahkan jika mutiaranya berkualitas tinggi dan berjumlah besar, maka proses lelangnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Tujuannya tentu saja agar tidak terjadi kecurangan dari oknum-oknum tertentu. Mutiara-mutiara berharga tersebut akan berpindah tangan kepada para pengrajin perhiasan. Nah, mengingat potensi yang sangat besar, maka cara budidaya mutiara air laut patut untuk dipelajari. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk simak video-video selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.